warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa dalam acara LP2E Macarita. Kali ini kita bersama dengan Duta Pelajar Kota Parepare 2023, Duta Pelajar Pinrang, dan Duta Sulsel 2023. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, mungkin dari saya. Halo semuanya, nama saya Siti Nurrahmania Ridwan. Saya merupakan Duta Pelajar Kota Parepare tahun 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syafira. Saya merupakan Second Runner Up Putri Duta Pelajar Kabupaten Pinrang tahun 2023 dan sebagai Duta Budaya Sulawesi Selatan tahun 2023. Jadi Kak Nia dan Kak Fira, alasan masuk Duta Pelajar itu apa? Mulai dari mana nih, Kak? Dari Nia dan Fira. Kalau mungkin dari saya, alasan saya masuk ke Duta Pelajar itu karena yang pertama saya terinspirasi dari senior saya karena beliau betul-betul menginspirasi mulai dari look-nya, segi pengetahuannya, dan beliau juga merupakan second runner up Duta Pelajar tahun 2022 dan saya juga dekat dengan beliau, jadi saya sangat terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Seperti itu, Kak. Jadi terinspirasi dari Senior, iya. Kalau Fira? Baik, jadi kalau saya itu Kak, karena saya itu terinspirasi dari kakak saya. Berhubung kakak saya itu merupakan duta kampus, jadi dia menginspirasi saya juga, memotivasi saya juga untuk mengikuti duta yang ada di Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah setelah mengikuti Duta Kabupaten Pinrang itu, saya juga terpilih untuk mengikuti Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oh, jadi mengikuti jejak kakak. Iya, seperti itu. Wah. Jadi pengalaman selama menjadi duta itu apa? Kalau dari saya sih, kalau dari pengalaman tentunya prosesnya sangat panjang ya, mulai dari tahap audisi. Nah, tahap audisi ini ada beberapa dari perwakilan sekolah yang dimana tahap audisi ini kita diseleksi lagi untuk masuk ke babak 10 besar. Dan alhamdulillahnya saya masuk ke dalam 10 besar itu. Nah, setelah tahap audisi, masuklah ke tahap karantina, yang dimana tahap karantina ini ada beberapa agenda. Selama 4 hari ini kita diberi materi. Setelah materi ada deep interview. Nah, deep interview ini semacam evaluasi dari beberapa materi yang telah kita dapatkan. Setelah deep interview ada beauty class. Nah, beauty class ini kita diajari merias diri, cara bermake up. Nah, setelah itu kita masuk ke catwalk. Nah, catwalk ini kita diajari cara jalan pakai heels. Nah, cara jalan pakai heels, cara jalan ala-ala model. Nah, setelah itu ada penampilan fashion show sendiri-sendiri dan bersama pasangan. Lalu ada tahap penampilan, talent show. Nah, di talent show ini saya sempat membawakan lagunya Nadine Amizah yang berjudul Amin Paling Serius. Wow, tepuk tangan. Lagu ini sangat relate pada masa itu. Nah, setelah talent show itu barulah grand final. Nah, di tahap ini, tahap yang menentukan perjuangan kami semua dari tahap audisi sampai karantina, sampai talent, sampai grand final. Nah, di situ saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk 7 besar, tapi qadarullahnya saya terhenti di babak 7 besar ini, tapi tanpa berkecil hati, tanpa bersedih, saya merasa puas dengan apa yang saya dapatkan karena melihat perjuangan saya di belakang-belakang, saya sudah puas mendapatkan apa yang saya dapatkan. Nah, mungkin belum juga rezekinya masuk 3 besar, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah masuk 7 besar. Jadi itu sih, Kak. Sama. Ya nggak jauh beda sih dari di Parepare, di Pinrang juga seperti itu. Cuman kalau talent show-nya dulu itu saya bawakan tarian pada saat itu karena memang bakatnya di Tari, bidang itu, iya. di bidang tari. Terus pada saat grand final juga itu, lalu lanjut kemana ya? Yang Sulsel? Yang Sulsel. Alhamdulillahnya dulu kan kita diseleksi lagi dulu setelah itu tentang siapa yang siap seperti itu. Lalu kita lanjut ke Sulsel, alhamdulillahnya di sana terpilih jadi duta budaya Sulawesi Selatan.
Ternyata kayak seru seru. Seru Kak, menantang. Apalagi tapi pada saat susah masa juga. menjabatnya itu yang Iya, selama 1 tahun, di situ kita adakan proker-proker. Iya betul. Karena selama menjabat jadi duta itu Iya, karena kita lebih nggak banyak stuck relasi. saja, Iya, iya. lebih banyak relasi untuk Ada tanggung jawab yang diberikan, harus dijalankan. Sepertinya kayak jadi juri. Ya. Kalau kita juga Tapi bagaimana? ada yang lebih penting dari prokernya yang di Pinrang itu, seperti kita itu kan ada beberapa anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi, di mana itu ada di salah satu kota, salah satu kampung yang ada di Pinrang, yaitu contohnya di Paleteang, di dekat Pasar Lama, di mana kita di sana pergi mengajar itu sebagai proker mingguan kami, dan seperti pembersihan lingkungan yang ada di Supa, yaitu di Pantai Lewita. Menarik ya prokernya. Iya, sangat menarik sekali, luar biasa. Suka duka menjadi duta pelajar. Banyak. Iya. dari Dini dulu deh. Kalau sukanya itu pertama itu relasi kita semakin bertambah, Ya, betul. karena dari gabungan beberapa sekolah itu kita berkumpul menjadi satu untuk membangun kerjasama untuk membentuk tujuan seperti itu, lalu menambah pengalaman mengenai bagaimana cara mengatasi sebuah masalah, berbeda pendapat seperti itu. Terus kita merasakan keharmonisan yang ada di Duta Pelajar Kabupaten Pinrang, ya seperti itu. Terus sukanya juga masih ada, kita dapat belajar dari kakak-kakak senior mengenai, kan sebelum masuk itu ke jenjang selanjutnya seperti sekarang di Yayan Pare-Pare, kita membutuhkan saran dari kakak-kakak. Terus kalau dukanya itu pada saat berpisah sih sama teman-teman. Betul sekali. Sedih sekali nih rasanya. Oh my God. Karena yang dulunya dekat sekali sama teman-teman dan selalu pergi setiap ada proker, sekarang sudah tidak sama Mi. Iya betul. Kalau Nia sama. Ya, kalau suka duka jadi duta itu, kalau dari saya sih sama seperti Kak Fira tadi ya, kayak kebersamaan, menjalani proker-proker sama teman-teman itu kayak chemistry-nya lebih dapat begitu ya. Tapi kalau dukanya itu saya belum terlalu dapat karena saking kuatnya chemistry-nya angkatanku. Jadi kalau ada apa-apa di kerja selalu intinya kalau selesai proker selalu kita dulu saling merangkul, saling memberi apresiasi atas kerja keras tak semua. Jadi itu yang buat kayak erat sekali nih persaudaraan di angkatanku. Jadi kayak begitu deh. Ternyata sedihnya itu bagian berpisah sama angkat. Iya. Bisa dirasakan memang. Jadi kan sekarang kalian berkuliah di IAIN Pare-Pare. Nah, alasan kalian berkuliah di IAIN Pare-Pare itu apa? Mungkin dari Kak Nia dulu ya. Oke, mungkin kalau alasan saya berkuliah di IAIN Pare-Pare itu seperti yang pada umumnya sudah tahu, fasilitas di sini prasarana dan sarananya sudah memadai. Jadi kita di sini jadi nyaman untuk berkuliah di sini. Terus prodi-prodinya itu sudah banyak terakreditasi, baik sekali sama unggul. Jadi tidak ragu Miki untuk pilih prodi apa yang mau dimasuki sesuai minat dan bakatnya nih toh. Terus yang bikin yakin Kak untuk berkuliah di sini karena lulusannya itu rata-rata berkualitas dan sukses semua. Jadi dengan itu saya menaruh harapan di sini bahwa bisa Kak tempuh impianku di sini begitu Kak. Fira? Oke, selanjutnya dari saya. Yang pertama itu memang dari keinginan diri saya sendiri, terus didukung oleh orang tua karena katanya biar enggak jauh-jauh begitu. Apalagi lihat di Yayan Pare-Pare alumni-alumninya seperti itu, betul-betul berbakat, sukses, alhamdulillah. Semoga bisa juga menyusul jadi orang sukses. Amin. Jadi pengalaman selama berkuliah di IAIN Pare-Pare bagaimana? Kalau pengalaman mungkin karena kita masih semester 1 ya Kak, jadi belum terlalu mendalam pengalamannya, cuman
kita kan sekarang semester 1 masih berada di tahap adaptasi. Tentunya dari masa SMA ke perkuliahan itu pasti ada culture shock-nya. Jadi yang membuat saya agak kaget dengan masa perkuliahan itu sangat beda dengan masa SMA. Kan kalau SMA kita yang datang masuk kelas duduk. Kalau ini tunggu dulu konfirmasi dari dosen, baru kita masuk ke kelasnya, tunggu dosen begitu. Gitu, Tiba-tiba dosen tidak masuk. Iya, kan repot. Kalau saya pengalaman saya selama berkuliah di Yayen itu baik sekali. Kalau bagi saya betul-betul itu keharmonisannya, solidaritasnya di Yayen Parepare tidak ada yang membeda-bedakan. Ya, Mulai betul. daripada saat PBAK, terus alhamdulillah kan saya dari prodi manajemen keuangan syariah, di mana ya baru-baru ini itu menggelar silaturahmi Kak, silaturahmi prodi. Dan alhamdulillah saya ikut, di mana pada saat itu saya merasakan kan di mana itu tadi ya adaptasi lagi Kak, dia adaptasi. Bertemu teman-teman baru, tapi asik-asik semua orangnya, apalagi pada saat camp. Kan campnya itu 3 hari di sini di Supa. Setelah itu saya coba lagi karena kayak betul-betul ku suka, jadi ikut Kak lagi di Talenta. Ini yang baru-baru diadakan di Yayan Parepare. Terus ini sementara mendaftar lagi di LK2M. Jadi sibuk sekali deh. Mau aktif di Yayan. Oh, bagus banget. Mungkin ada pesan-pesan untuk para adik-adik yang ingin mendaftar menjadi duta pelajar? Mungkin kalau dari saya, pesan saya itu cobalah semua kesempatan yang datang pada dirimu, jangan pernah takut mencoba, karena di setiap tindakan pasti ada resiko, dan pastikan kalau tindakan yang kamu pilih itu sudah benar. Oke, kalau dari saya itu jangan pernah berhenti berjuang, tetap semangat, apapun hasilnya itu kalian sudah lakukan yang terbaik. Jangan pikirkan jadi apa kita nantinya, pokoknya coba saja terus-menerus sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ada tidak pesan-pesan untuk adik-adik SMA yang akan tamat dan akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya? Oke, pesan saya untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya, persiapkanlah mulai dari sekarang, mau itu masih kelas 10, 11, 12, persiapkanlah mulai dari sekarang, entah itu pilihan universitas maupun program studinya, intinya kenali dulu diri kalian, minatnya di mana, barulah memilih di universitas tersebut. Oke, kalau dari saya itu terutama untuk adik-adik yang akan tamat itu ingin melanjutkan pendidikannya dan sedang mencari kampus-kampus terbaik itu, saya sarankan sekali di kampus Hijau Toska, kampus Yayan Parepare, kampus terbaik se-Aja Taparang. Mari mendaftar di kampus tercinta kita dan bergabung bersama kami. Mari bergabung bersama kami di kampus Hijau Toska, kampus Yayan Parepare. Moderat, inovatif, unggul. Demikian podcast LP2E Macarita. Saya Risa, pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.